Satu satuan pelayanan itu setiap hari membutuhkan 200 kg beras, 3.000 telur, 300 kg sayur, susu, 40 sampai 50 liter. Satu satuan pelayanan itu akan meng-create minimal 15 entrepreneur baru yang berusaha ayam, ikan, ya telur, sayur, susu. Berapa kebutuhan dalam satu kecamatan? Ternyata 30 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Satu satuan pelayanan akan menerima 8-10 miliar per tahun. Misalnya contoh di Babelan, di Warung Kiara, itu satu desa. Satu SPPG? Satu SPPG. Tapi kalau di luar Jawa, katakanlah di Halmahera Barat, satu satuan pelayanan 3-4 desa. Makanya rata-ratanya tambahan antara 6-7 miliar. Tapi kalau di Jawa nih, itu 8 kalinya, 10 kalinya dari dana desa. Karena satu satuan pelayanan itu satu desa. Dan itu berarti ini kan uang yang mengalir besar sekali. Yang berputar di berputar situ, ya. Dan 85% digunakan untuk menyerap bahan baku. Bahan bakunya apa? 95% pertanian. Satu satuan pelayanan itu setiap hari membutuhkan 200 kg beras. Kalau 3.000 anak itu butuh 3.000 telur. Kemudian butuh 300 kg sayur. Jadi kan nggak mungkin satu petani, pasti banyak petani. Oleh sebab itu perlu agregator. Nah, agregatornya siapa? Harusnya koperasi. Badan Gizi sekarang menciptakan dua hal. Satu, creating new emerging market. Ini kan market baru yang belum pernah ada. Yang kedua, off-taker terdepan, produk lokal. Tidak ada lagi badan yang paling liquid di seluruh Indonesia sekarang. Apapun yang dihasilkan di daerah itu bisa diserap langsung oleh Badan Gizi. Koperasi membina petani, oke, kita produksi, siapa yang beli? Badan Gizi. Kita berharap terjadi mobilisasi terbalik. Ya, bukan urbanisasi tapi balik ke desa untuk meningkatkan produktivitas wilayah. Tantangannya cukup besar karena saya was-was. Sekarang itu pertumbuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi jauh lebih cepat dibandingkan produktifnya. Bayangkan ya, dari Januari hanya 190, dalam waktu 2 bulan kita sudah 726, dan minggu depan sudah jadi 1.000 satuan pelayanan. Ini kan membutuhkan produk yang cepat sekali nih. Dan itu 82,9 juta. Jadi kalau nanti sudah akhir tahun 82,9 juta, Badan Gizi secara iseng, ayo kita makan telur sama-sama seluruh Indonesia ya. Berapa telur yang dibutuhkan? 82,9 juta butir telur. Itu artinya apa? Kalau dibagi 16, 1 kilo kan 16, 5.000 ton yang harus ada sehari itu. Ayo kita lakukan produktivitas daerah supaya ada suplai yang bisa diberikan. Ini challenge butuh semua orang untuk berusaha. Karena saya perkirakan, ini kan baru ada yang mau jalan nih, tanggal 17 di Warung Kiara yang kedua. Saya tanya, berapa supplier yang sudah untuk yang baru ini? 15. Satu satuan pelayanan itu akan meng-create minimal 15 entrepreneur baru yang berusaha ayam, ikan, ya telur, sayur, susu. Karena satu satuan lain butuh 40 sampai 50 liter sehari. Jadi kalau bisa melihat di Cimahi itu setiap hari anak itu minum susu segar. Dan itu untuk 50 liter susu kan butuh kurang lebih 10 ekor sapi. Nah, kalau diagregasi satu kecamatan, itu kan artinya bisa peternak dengan 200 ekor, 300 ekor itu masuk susu di satu kecamatan. Berapa kebutuhan dalam satu kecamatan? Ternyata 30 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Karena penerima manfaatnya 90.000. 30 satuan pelayanan dalam satu kecamatan. Itu kan luar biasa tuh. Dari mana nanti rantai pasoknya? Jadi kalau tidak diikutin dari sekarang tuh, kolab kita suatu saat kalau memang kekurangan ya. Jadi harus mulai dari sekarang. Kenapa? Karena penambahan penerima manfaat ini eksponensial. Penentuan pagu itu kan sudah masuk di dalam rencana kerja kita yang sudah disusun antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Gizi. Dan itulah pagu yang sudah dimasukkan sehingga menjadi APBN. Pagu ini berbasis satu, angka kecukupan gizi, yaitu kalori yang dibutuhkan, dan kedua, indeks kemahalan. Nah, untuk anak yang umurnya PAUD sampai SD kelas 2 kan angka kecukupan gizinya cukup 350 kalori. Ya kan, sementara yang anak SMA kan 750 kalori, setengahnya. Jadi pagunya tidak 10.000 tapi 8.000 untuk daerah Jawa secara umum. Tapi kalau ini di Yakuhimo sana, ini tidak 8.000, ini 25.000.
gitu. Karena mahal. Mahal. Nah, kemudian mekanisme anggarannya gini. Ketika satuan pelayanan dengan mitra itu ingin mendapatkan pembiayaan, dia bikin proposal. Nah, dalam proposal itu dituliskan tuh 3.000 penerima manfaat. Kemudian di breakdown, ibu hamilnya berapa? 100, kalikan 10.000. Anak PAUD sampai SD kelas 3 katakanlah 300, kali 8.000, sekian. Anak SMP, SMA lainnya 2.500 kali 10.000. Kemudian dikasih biaya operasional, dikasih harga insentif untuk mitra. Totalnya berapa? Rata-rata kalau di Jawa itu 10 hari 350 juta untuk 10 hari. Nanti untuk yang bahan baku dan operasional sifatnya at cost. Tergantung harga yang berlaku saat itu. Jadi kalau belanja itu ternyata yang harusnya mungkin bahan baku itu habis 200 juta dalam 10 hari, ternyata habisnya karena harga murah 175, maka yang 25 juta tidak menjadi keuntungan, tetapi di carry over untuk 10 hari berikutnya. Jadi dia usul lagi sekian, katakanlah 200 juta, tapi nanti yang dikirim oleh Badan Gizi 175. Tapi kemudian kalau tiba-tiba seperti mau lebaran harga mahal, atau akhir tahun harga mahal, kita kirim 200 juta untuk bahan baku, ternyata belanjanya 250, klaimnya 10 hari kemudian. Semua pengeluaran setiap saat diaudit oleh BPKP. Proposal itu diajukan ke kami verifikasi, keluarkan surat bayar, SP2D, masuk di KPPN. Dari KPPN uang ini tidak ke Badan Gizi, langsung ke rekening mitra. Indonesia itu kan masih tumbuh. Sampai sekarang ini masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun. Dan Indonesia masih akan tumbuh mencapai 234 juta di tahun 2045. Jadi masih 42 juta dari sekarang. Dan ini sumber pertumbuhannya justru dari kalangan yang tidak memiliki akses terhadap makan bergizi ini. Nah, inilah sumber pertumbuhan anak untuk Indonesia tahun 2045. Sementara anak-anak yang sekarang dalam kandungan, yang sekarang PAUD, yang di SD, SMP, SMA, 20 tahun kemudian akan menjadi tenaga kerja produktif sama seperti sekarang kita. Nah, kalau kita tidak intervensi dari sekarang, maka dia akan tumbuh tidak optimal, menjadi tenaga kerja kurang berkualitas. Makanya Pak Presiden selalu katakan, ini langkah strategik karena kita harus berikan makan bergizi supaya mereka tumbuh cerdas, tumbuh kuat, tumbuh lincah, dan berprestasi.